Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal Ulangi. Aduh, tulisan sorangan teh. Sok guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bener-bener abi mah serius. Ya, Ya, soalnya waktunya. oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Walhamdulillah Wa ala wa ala alihi alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam untuk yang mulia Nabi kita, yaitu Nabi penutup, dan untuk keluarganya, sahabatnya, dan zaman sesudahnya. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah saya akan belajar mengenai surat Al-Ahzab. Nah, sebelumnya mungkin saya akan membacakan dulu surat Al-Ahzab beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla narong datalahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nauzubillah min dzalik ya. Dan di sini kita akan belajar dulu tajwidnya ya. Saya akan memaparkannya dulu tajwidnya. Kalau salah tolong koreksi ya. Ini tulis Mi tulis. Ditulis? Iya, oh, yoi dong. Oke. Ditulis. Lama. Nah, ya, kita akan memperhatikan bagaimana tajwidnya ya. Tabat ya, tabat berarti itu tafhim ya. Terus ya. Berarti itu apa? Tafhim. Hah? Tafhim salah. Yang mana? Ini tabat Tafhim itu apa artinya? tebal. Nah, yang mana tebal deh? Bat. Tabat. Oh, enggak. Ta itu hams. Jadi Ya, batnya. enggak. Batnya tafhim. Enggak tafhim, tafhim mah tebal. Iya. Tebal mah untuk ro. Untuk kolkolah. Ya, ro terus apa lafaz Allah. Nah, kayak gitu. Ini mah iya. enggak. Berarti ini enggak ada tajwidnya ya. Cuma dibacanya ini tebal, kalau ini tak mata. Apa? Hames ya. Ya, baru di sini ada mad jaiz munfasil ya. Karena ini satu kata. Ada dua kata. Ada dua kata. Abi ini abi ini adalah matobi'i. Ya. Ini juga alif atau abi juga lam. Abi ini bi-nya matobi'i. Lahabiu itu berarti idgham biguna. Ini watabnya ini adalah qalqalah kubro. Ma sama ini mad jaiz munfasil, agna matobi'i, anhu adalah idhar, ma matobi'i, hu matobi'i, wa ma-nya matobi'i kasab, sabnya qalqalah kubro. Maluhu gitu kan? Ya, maluhu. Ini kita masih belajarnya mengenai matobi'i ini. Kan udah dikasih tahu masih rakosiroh. Yes.
Udah. Tadi kita kerja sama ya nggak salah. Ibu juga dikoreksi sama aku. Ibu juga dikoreksi sama Nah, aku. ini mad zaid Mad siroh, mad kosiroh. kasiro ya, mad siroh kasiro. Terus di sini saya sula matobi'i na matobi rong ikfa talahab ini Zanya da matobi'i talahabnya habnya kokola kubro wam ro'atuhu silah kasiro. hukum mimnya apa tuh? Ini igomimi Apa Bu? Mim sukun ketemu ro. Apa Bu? alif lam Idhar dilabuna Nah, alifar safawi. idhar. Idhar safawi wamnya mim mimati bertemu ro adalah idhar safawi. Hamnya itu adalah guna, maknya matobi latal alif lam komariah atau kokola kubro. Fi matobi ji matobi biha matobi haba kokola subro lum guna Ulangi apa? Lum? guna Apa Bu itu kata Ibu apa? idhar biguna Lu tanwin bertemu mim mim ketemu mimi tadi ya nih. Bu, belum tanwin menghadapi mim apa itu? Oh, tanwin menghadapi mim. idgom bila guna Idgom biguna. Guna. idgom biguna idgom biguna. Nah ini baru idgom mimi nun mati Non mati ketemu mim sama idgom biguna. idgom Apabila tanwin atau nun mati ketemu mim, masuknya ke idgom. Nunnya kan nggak dibaca, langsung ke mim. idgom biguna juga Enggak harus ada alam alifnya. Enggak. sad berarti kokola kubro. Ya nanti kita belajar lagi, saya juga harus belajar lebih Arti kan dalam. perkataannya Mi, tabat apa? Langsung Oke, kita artinya belajar lagi langsung ke nyalikan. nanti kita Iya belajar dong. lagi ya. Karena yang namanya manusia itu perlu belajar sampai akhir hidupnya. Kemudian di sini Ini kita artikan akan satu-satunya. artikan tabat yada. Tabat itu binasahlah. Ini artinya binasahlah. Kemudian yada itu kedua tangan ya, kedua tangan. Abi lahab. Ini Abu Lahab ya, Abu Lahab dan benar-benar binasa. Jadi ini binasa artinya. Kemudian tidak adna berguna anhu baginya malahu hartanya, walaupun Abu Lahab ini kaya tapi hartanya tidak akan berguna bagi dia di akhirat ya. Wama dan apa yang kasab yang telah diusahakannya. Saya selanarong kelak dia akan masuk naron, jelas ya, neraka di sini. Terus data lahab, data yang memiliki gejolak. Jadi gejolak yang melahap api nerakanya itu memiliki gejolak. Wamro'atuhu dan istrinya hamalatal hatab, hama pembawa kayu bakar, hatobnya kayu bakar ya, na'udzubillah. Fiji diha pada lehernya hablum mim masad, tali mim dari masad, sabur apa ya, sabut dari sabut ya, na'udzubillah, dari sabut. Nah di sini saya sambil membaca. Ya idem lah. Di sini kita bisa melihat bahwa di surat ini bahwa kita tahu bahwa Rasulullah itu tidak mengajak umatnya untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan atau kehormatan gitu ya. Karena dengan di dalam Islam sendiri, umat Islam itu sudah termasuk orang-orang yang terhormat gitu, mendapatkan kenikmatan. Nah,
di sini dalam mensikapi Rasulullah SAW pada zaman beliau, para pamannya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok yang beriman, di mana sama-sama mengikuti berjihad bersama Rasulullah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian kelompok kedua itu kelompok yang mendukung dan menolong beliau namun tetap kafir, seperti pamannya Abu Thalib ya, seperti pamannya Abu Thalib gitu. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ingkar dan berpaling. Mereka ini adalah kafir terhadap agama beliau. Nah, adapun kelompok pertama itu seperti Abbas. Abbas kan pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Hamzah ini lebih afdol daripada Abbas karena beliau dijuluki sebagai syuhada yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW memberinya gelar Asdullah dan Asuda Rasuluhu, yaitu singa Allah dan Rasulnya gitu. Dan kita tahu bahwa beliau itu terbunuh ya pada saat perang Uhud di tahun Hijriah. Nah, kemudian adapun yang mendukung serta menolong tetapi masih tetap dalam kekafirannya yaitu adalah Abu Thalib. Bagaimana perjuangan beliau bersikap kepada Rasulullah itu dalam membela dan mendukungnya. Namun ya Allah telah menentukan azab untuknya karena beliau tidak memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya. Dan di detik-detik akhir kehidupannya Rasulullah SAW mengajak masuk Islam, tetapi ia tetap enggan dan meninggalkan ajakan Rasulullah gitu dengan pernyataan bahwa ia berada di atas agamanya Abdul Muthalib, kata Abu Thalib ya. Kemudian Rasulullah SAW memintanya syafaat nih untuknya gitu, untuk pamannya itu, terus untuk meringankan azabnya. Namun alhamdulillah Allah pun mengabulkannya dengan diletakkan di neraka yang paling ringan seperti itu ya. Dan neraka yang paling ringan tuh, azab yang paling ringan tuh bukan neraka yang paling ringan, maksudnya tuh diringankan azabnya tuh yang paling ringan itu, coba bayangkan diberikan sandal oleh Allah yang sampai meleleh otaknya, ini nauzubillah min dzalik ya, sampai menggelegak gitu isi otaknya. Dan ketiga adalah paman yang ingkar dan berpaling seperti Abu Lahab. Nah, seperti Abu Lahab ini Allah menurunkan satu surat, di surat Al-Lahab ini. Binasalah dengan tangan Abu Lahab. Ini merupakan bantahan terhadap Abu Lahab ketika Rasulullah SAW mengajak mereka ke jalan Allah, namun mereka tidak mau, bahkan mengejek Rasulullah gitu ya, mencelakai Rasulullah, dan Rasulullah mengingatkan dan memberi mereka kabar gembira. Di sini ya, sebentar ya. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka ke jalan Allah, mengingatkan dan memberi mereka kabar gembira, berkata Abu Lahab, celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Perkataan hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami ini adalah untuk meremehkan. Jadi intinya bahwa ketika Rasulullah memanggil para sahabat pamannya ini, jadi Abu Lahab itu hanya mengatakan, celakalah engkau, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami gitu kan ya. Jadi menyepelekan gitu ya, intinya seperti itu gitu. Dan pada akhirnya setelah itu bukan, jadi kalau aku lihat ke depan jadi lupa. Lihat ke depan dong, presentasi. Gak apa-apa, ini baru sekali. Nanti kan tugas-tugas selanjutnya udah jago. Sudah jago. Oh, pipis. Tuh. Sama ibu. Ke tenda dulu bentar. Oh, Teh Caci. Teh Caci ini lagi Nah, ini nih. jadi kan di sini tuh ya, jadi artinya bahwa Abu Lahab itu mengatakan tuh ini adalah perkara yang sepele gitu, sehingga nggak perlu tuh kami tuh dikumpulkan gitu ya, si pemimpin Quraisy tuh. Jadi artinya apakah ini orang yang terus diturun juga Quran surat Al-Anbiya di situ, apakah ini orang-orang yang mencela ilah kalian gitu, yaitu meremehkannya, tidak acuh dan tidak peduli, sebagaimana firman Allah
Dan mengapa mereka berkata di Az-Zukhruf ayat 31, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri gitu, Mekah dan Taif ini. Nah, jadi hasilnya bahwa Abu Lahab berkata, celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Maka Allah Ta'ala membantah dengan menurunkan surat ini, Tabat yada Abi Lahab wa tab. Artinya apa? At-taba artinya al-khosar yaitu kerugian. Di sini ada dituliskan juga surat Al-Mu'minun, kerugian, dan Allah memulai dengan menyebutkan tangan sebelum yang lainnya karena kedua tanganlah yang sering bekerja dan bergerak. Terus Isi ke video nanti di sini ada ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Jadi di sini hartanya itu tidak bermanfaat untuk Abu Lahab di akhirat ketika dia sudah meninggal. Apa yang dia usahakan ingin mencelakai Rasulullah gitu tidak akan ada manfaat, tidak akan memberikan manfaat untuk dia di akhirat. Nah, kemudian jadi maksudnya juga di sini bahwa harta dan apa yang ia usahakan tidak bermanfaat sedikit pun untuknya, padahal menurut kebiasaan harta itu bermanfaat. Harta dapat dijadikan alat penebus jika seorang ditawan musuh. Ia katakan, jika engkau membebaskan aku, maka aku akan memberimu uang sekian dengan meminta harta sedikit atau banyak. Musuhnya akan membebaskannya jika seseorang sakit atau lapar dan jadi di sini harta itu bisa bisa menebus gitu ya kalau tawanan, kalau di dunia. Nah, kemudian jadi harta yang Abu Lahab dapatkan ini hanya untuk kehormatan dirinya saja dan kemuliaan dirinya saja di dunia, ya. Kemudian juga di sini saya narung datalahab panjang nih. Jadi Allah mengancam dalam waktu dekat dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, ya, nauzubillah min dzalik. Karena kemewahan dunia dan bagaimanapun namanya tinggal dunia, tetap saja dikatakan akhirat itu dekat sehingga manusia yang ada. Terus juga begitu juga dengan istrinya, wa mur'atu hammalatal hatab, itu akan jadi yang membawa kayu bakar, namun kayu bakar, ya. Fiji diha hablum mimasat, yang di lehernya ada tali dari sabut. Mungkin karena saya belum baca sepenuhnya, ya, jadi saya juga belum paham. Mungkin nanti saya akan bertanya sama murabi saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, mohon maaf ya begitu banyak kesalahan yang saya sampaikan. Nanti saya pun akan masih tetap belajar, ya, bersama murabi saya, dan semoga ada ilmu yang bisa diterapkan untuk diri kita agar bisa lebih beriman kepada Allah. Amin. Ya, kita tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ari paman geuningan yang berperang kan kata Rasulullah, kamu akan mati